Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mirsa. Selamat siang, selamat berjumpa kembali di channel saya Ngoprek di Rumah YouTube. Nah, ini kali ini adalah merupakan real production daripada channel ini ya. Jadi stylenya seperti ini agar kita bisa tampil berbeda. Adapun di kesempatan siang hari ini saya akan menunjukkan di sini, bukan hanya review, karena kalau review ya seperti apa, karena kondisinya dengan serba terbatas. Di sini saya ingin menunjukkan yang menjadi banner daripada channel YouTube saya, yaitu sebuah frekuensi counter. Ini frekuensi counter ini buatan saya sendiri ya. Ini dibuat, ini saya kasih tanggal ini agar saya nggak lupa. Ini saya buat di bulan Maret tanggal 3 2018. Ini harusnya kemarin dari tahun 2018 saya masukkan YouTube ya, biar semuanya tahu. Dan seperti ini nih pemirsa, untuk tampilannya atasnya nih. Ini saya kasih tombol power di sini. Ini untuk setting, kemudian ini ada selection. Anggaplah ini selection, ini enternya ya. Kemudian di belakang saya berikan input BNC di sini. Ini juga ada input RCA sebenarnya kemarin, karena ini waktu itu saya belum dapat untuk input BNC-nya. Dan di sini ada dua port, ini saya rancang demikian agar bisa dicas dan bisa pula menggunakan sumber 12 volt. Nah, seperti apa nih tampilan di dalamnya? Ini akan saya buka ya. Kita buka dulu nih, seperti apa. Menggunakan box yang di pasaran, saya nggak tahu ini ukurannya X berapa ya. Lupa. Frekuensi counter ini sangat handy ya, portable, dan saya rancang demikian. Ini harusnya kalau bisa dikecilin lagi ya, tapi ya namanya DIY ya, DIY buatan sendiri ya, sama temen bolehlah berbeda dikit ya, semuanya punya style sendiri-sendiri. Tapi menurut saya ini aja juga sudah cocok, dan saya sangat terbantu dengan adanya frekuensi counter ini tuh. Jadi sebelum kita nanti ke cara bagaimana menggunakannya, saya akan demokan di sini nanti untuk kita coba apakah dia bisa membaca frekuensi HT sampai mana, seperti apa, maka akan saya demokan. Nah, pemirsa, seperti inilah penampilan internal daripada frekuensi counter saya. Ini baterainya menggunakan dua buah di seri. Ini ada baterai lithium ion 18650, dua buah. Kemudian sini ada prescaler nih, saya menggunakan sub 6546, yaitulah. Ini prescaler ini berfungsi sebagai pembagi ya, pembagi frekuensi tinggi ya, bisa sampai 1 GHz. Kemudian di sini ada PIC 18 PIC 16F84, sorry maaf, bukan 1628 ya, tapi harus 16F84. Coba saya lihat dulu apakah benar. Oh iya, jadi seperti ini nih. Ini berdasarkan desain daripada Francesco, AM radio dari Italia dengan call sign IK3OIL atau IK3OIL kalau dalam bahasa Jawa Indonesia. Jadi kenapa saya memilih frekuensi counter ini? Karena pembuatannya mudah ya. Skemanya sangat mudah dipahami dan tidak bertele-tele, dan ternyata setelah saya coba, saya sangat puas dengan kinerja daripada frekuensi counter ini. Jadi semua dibuat dengan cara Manhattan style ya. Ini campur-campur nih, kalau Manhattan style juga bukan, kalau dibilang deadbug juga bukan.
Ya inilah namanya proyek sendiri ya, dengan semua kostumisasi dan juga dengan semua improvisasi. Nah gitu. Jadi di sini saya menggunakan 7805 ini sebagai power supply untuk PIC-nya agar aman tentunya. PIC ini harus disuplai 5 volt ya, jangan lebih dari 5 volt. Kalau lebih dari 5 volt akan mati. Ini standar 16x2 LCD ya. Tentunya nanti kalau Anda perlu, Anda bisa jabri aja lah di mana di komentar ya kali ya, karena ini kan frekuensi ini sebenarnya sudah lama dibuat itu. Jadi orang banyak yang mempraktekkan kali, tapi ternyata saya lihat-lihat di Google juga jarang yang sukses gitu. Terutama ini bisa digunakan kalau ada versi yang lain sebagai frekuensi locking loop. Jadi dia FLL yang digunakan untuk radio HF. Tapi bisa juga digunakan sebagai frekuensi display atau juga frekuensi counter biasa. Tuh. Jadi tampilannya seperti ini. Ini mati karena ini ada solderannya putus nih, karena saya buka tadi. Oke, sebelum kita coba nanti kita solder dulu. Jadi tampilannya seperti ini. Anda tentunya tercengang-cengang ya, terkagum-kagum ini. Tentunya kayak gitu bisa kerja gitu kan ya. Ya inilah namanya juga buatan sendiri. Setiap orang berhak, ini adalah domain saya ini. Jadi saya berhak untuk membuatnya seperti apa, yang jadilah seperti ini. Dan salah satu yang penting daripada frekuensi counter atau alat atau apapun, sesuai dengan petua senior saya, Om Jaka Triana, Yankee Delta One Echo Golf X-ray ya, itu dia berpesan agar alat itu, segala bentuk alat kalau dimasukkan dalam box maka akan jadi alat, kalau belum jadi dimasukkan box maka belum bisa disebut alat. Karena kalau sudah dimasukkan box nanti kita tinggal makainya enak. Kalau tidak dimasukkan dalam box, aduh berantakan tentunya. Dan itu kita perlu box ini untuk mengamankan internal ini semua gitu lah. Ketika kita pakai ya akan terpakai dengan baik, bisa dipakai dengan baik gitu loh. Kemudian ini akan saya coba solder dulu agar kita bisa mendemokan bagaimana sih apa bisa dipergunakan begitu ya. Saya solder dulu ya. Ya baiklah, dikarenakan menyolder membutuhkan waktu yang lama, maka saya menggunakan power dari DC aja, dari adaptor 12 volt ya. Jadi tampilannya seperti ini pemirsa nih. Seperti ini nggak begitu kelihatan ya. Ini kelihatan ya. Nggak begitu kelihatan. Jadi tampilannya seperti ini nih. Langsung saja kalau ini sudah pada posisi direct ya. Jadi di sini posisi direct. Kemudian udah dipakai aja. Kalau kita dekatkan HT dengan ini tentunya di 140 MHz ya. Tuh pas kan 140. Nah, gitu 140 ini 140,00. Di sini yang amazing menurut saya adalah akurasinya ini. Akurasinya mendekati 1 kHz lah. Jadi selain itu ini bisa digunakan hingga, karena saya pakai press color, itu ke bawahnya hingga 1 MHz bisa, 1 MHz bisa, tapi tentunya angkanya di sini akan tertulis 1 MHz, berarti 1000 tuh. Di sini kemudian sangat mudah kalau kita akan masuk menu, kemudian pencet aja set, kemudian masuk ini IF offset. Nah, ini sama seperti FLL ya, sama itu. Jadinya bedanya dia frekuensi counter bisa direct. Kemudian kalau FLL kan digunakan untuk seperti pengunci frekuensi, kalau ini hanya sebagai pembaca frekuensi aja. Tuh.
Ini agak kelihatan ya kalau untuk tampilan ininya. Kemudian ini tinggal select aja, ini bisa di sini set. Ini berpindah kursor, kemudian ini ke mode bisa dipilih VFO minus IF, VFO plus IF. Ini gunanya untuk pembacaan offset ya, bisa digunakan untuk pembacaan display. Kemudian IF VFO, VAO plus IF, saya pilih mana aja nggak Pak, nggak masalah ini, karena kemudian di sini yang sangat penting nih, di press color nih, di setting ini menentukan nih, kalau kita kosongkan maka dia akan membaca direct. Maka kita pilih press colornya tadi kan 64, maka saya harus pilih tadi ke 64. Nah ini udah bener 64 ya. Ada opsi berapa aja? 64, 32, 10, 128, 64 aja. 10 bisa menggunakan MC 12810 ya. Tuh. Kemudian sini sudah keluar ya dari frekuensi. Nah, ini kalau saya mancar nih. Pas kan 140. Lalu kalau coba di UHF sampai berapa ya? Ini HT-nya di setting dulu nih. 400 ya. HT ini sampai 500 kan? Coba di 5 untuk UV82 itu bisa sampai 500. 50500. Kita pakai transmit. Nih, bisa baca kan tuh. Sangat bagus sekali frekuensi ini. Counter ini bisa tepat hingga segitu tuh. Saya membuatnya dari model segala macam, sudah saya coba, hanya ini yang cocok. Jadi sangat cocok ini. Apalagi cuma 500 saja bisa, berarti kalau dari 400 hingga 470 no problem. Itu no problem ya. Itu. Jadi untuk makainya cukup didekatkan aja gitu. Seperti frekuensi counter pabrikan. Ini bedanya ini DIY ini. DIY begitu. Saya ingin membuatnya lagi, belum sempat ini. Tuh, inputnya saya menggunakan input high impedance ya. Impedance dalam artian saya nggak pakai ini kabel apa itu koaksial atau apa, ini justru saya mengambil keuntungannya di sini, karena kadang kalau pakai koaksial buat baca itu nggak sensitif. Tuh, jadi ini saya pakai bekas copotan apa ini, pokoknya bisa dicolokin lah BNC. Tuh. Jadi demikian pemirsa reviewnya untuk frekuensi counter IK3UL buatan saya ini. Itu ya, jadi saya bisa menggunakannya untuk mengukur segala macam frekuensi begitu ya. Terima kasih sudah menyaksikan acara ini review daripada frekuensi counter ini. Semoga Anda terinspirasi untuk membuatnya ya. Jangan sungkan-sungkan kalau Anda misalkan ingin membuatnya, benar-benar ingin membuatnya, saya siap membantu untuk skema dan juga file hacknya. File tanpa file hack itu maka tidak akan bekerja. Dan ini yang membuatnya ini khusus nih. Ini saya minta sendiri firmware-nya sama pembuatnya. Di tali sono saya email, dear Mr. Francisco, I need to try your frequency counter, build myself gitu, atau gimana gitu, bahasa Inggrisnya begitu. Pokoknya ya sopan gitulah gitu. Jadi kemudian saya di reply sama beliau dan dikasih itu, kalau nggak salah saya minta itu untuk update-nya agar bisa dipakai ke 128 deh kalau nggak salah. Saya agak lupa itu. Coba nanti saya teliti lagi. Tapi ini untuk yang desain standarnya memakai PIC 16F84. Kalau PIC 16F84 itu saat ini susah nyarinya gitu loh. Ya kalau nyari beli pasti ada, tapi maksudnya sudah agak langka gitu, bisa bila dibandingkan dengan PIC 16F628A. Itu. Jadi tentunya ini adalah frekuensi counter ini menjadi peralatan utama saya ini untuk eksperimen radio.
Kalau nggak ada ini ya saya mumet. Karena dari dulu pengen beli yang model seperti apa, pengen beli ya, namanya kemudian kita sudah punya sendiri, akhirnya kita bangga gitu loh, kita senang dan kita menghargai buatan kita sendiri. Itu ya, terima kasih sudah menyaksikan ya. Ini ada tambahan, sedikit tambahan gitu. Jadi untuk call sign saya Yankee Delta Zero Alpha Yankee Alpha, di frekuensi kadang saya masih ada, kadang nyeletuk di frekuensi 2 meter Jakarta. Untuk HF mohon maaf belum bisa on air lagi, belum bisa eksperimen lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.